Hai pengikut teman-teman Seventy Talk. Ya, selamat datang kembali di Seventy Talk. Saya Chris Dolly di sini sudah ditemani dengan bintang bicara kita kali ini yang dalam bincang-bincang kita kali ini tuh kita itu akan membahas tentang karakteristik daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum itu agar lebih mendalami gitu kan bincang-bincangnya, kita akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Selamat Isi Jabat. Saya Meti Bintang Sibarani. Halo semuanya, saya Syain Simbolon. Ya, terima kasih atas perkenalannya ya. Dalam pembahasan kita kali ini tuh, saya tuh berpikir untuk menanyakan kepada bintang tamu kita kali ini tuh, apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu negara? Wah, pertanyaan bagus nih. Nah, jadi untuk mendirikan suatu negara tersebut harus memiliki 4 syarat yang wajib dipenuhi. Yang pertama, harus memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki pemerintahan. Yang ketiga, memiliki penduduk. Dan yang keempat, juga harus diakui oleh negara lain secara de jure dan de facto. Nah, kenapa ya Indonesia sudah menjadi negara? Indonesia disebut sebagai negara atau sudah menjadi negara karena Indonesia sudah memenuhi keempat syarat tersebut. Oh, begitu ya. Jadi kalau nggak keberatan nih, bisa nggak sih kalian ceritakan bagaimana perjuangan Indonesia itu agar menjadi sebuah negara yang merdeka dan setelah itu diakui? Tentunya bisa banget ya. Ini kita sambil bagi-bagi ilmu aja bahwa kita semua tahu ada 6 negara, di awal dengan 6 negara yang menjadi Indonesia, di mana yang terlama itu adalah Belanda, yaitu dengan waktu 3,5 abad atau bisa dibilang 350 tahun. Ya, masih panjang nih ya. Kita lanjut ke peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana ini golongan muda ini mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa sih tujuan peristiwa Rengas Dengklok ini? Ya, tujuan golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok itu agar Insinyur Soekarno dan Muhammad itu tidak terpengaruh oleh Jepang yang akan memberikan hadiah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, jadi dari peristiwa Rengas Dengklok tersebut, ada nih satu orang Jepang yang bernama Laksamana Tadashi Maeda yang memiliki simpati atau rasa peduli terhadap bangsa Indonesia, sehingga ia menyediakan rumahnya tersebut sebagai tempat untuk merumuskan teks proklamasi Indonesia. Ya, jadi jika ada yang bertanya siapakah tokoh yang paling berperan dalam perumusan proklamasi, yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan ada juga Ahmad Subarjo sebagai perancang teks proklamasi. Dan setelah itu menyusun teks proklamasi, Insinyur Soekarno meminta Saud Timurling untuk mengetikkan teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta dan mengatasnamakan Indonesia. Nah, dan tibalah waktunya ya, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 di depan rumah Insinyur Soekarno dibacakannya lah ini ya teks proklamasi, dan ini juga dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andus Muhammad Hatta sambil diiringi oleh berkibarnya sang bendera putih dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Menyebar cepat ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Wow, keren banget ya perjuangan para pahlawan kita itu, luar biasa banget. Ya, jadi ingat ya guys, kita itu sebagai pemuda-pemuda generasi penerus bangsa itu tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan para pahlawan kita ke bangsa ini. Jadi kita itu untuk menghargai perjuangan
pahlawan-pahlawan kita yang mengorbankan dirinya untuk bangsa ini itu, kita itu harus melakukan kegiatan yang manfaatnya itu bisa untuk memajukan bangsa. Jadi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Ya, untuk tidak menyanyiakan perjuangan pahlawan bangsa Indonesia, salah satunya kita bisa jangan bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tidak terjadi perpecahan dan membuat Indonesia rugi sendiri. Iya, kalau nggak salah nih ya, saya itu pernah baca pada pembahasan kita kali ini itu tuh ada hubungannya dengan otonomi khusus ya. Apa sih itu kalau boleh tahu ya, apa sih itu arti otonomi khusus gitu? Ya, jadi benar sekali, Chris. Pada topik pembahasan kita kali ini tuh ada hubungannya dengan otonomi khusus. Pengertian otonomi khusus itu sendiri adalah suatu hak khusus yang diberikan kepada suatu daerah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat setempat. Eh kalau boleh tahu nih ya, apa sih eh, salah satu daerahnya itu diberikan otonomi khusus gitu? Ya, salah satu contohnya itu adalah daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa daerah istimewa Yogyakarta? Ya, karena kota itu masih bersifat kesultanan, sehingga diperlukan otonomi khusus agar tetap terlestari. Oh, begitu ya. Jadi kalau boleh tahu lagi gitu kan, apa salah satu hak dan kewajiban otonomi khusus dalam suatu daerah? Ya, jadi dalam otonomi khusus di dalam suatu daerah tersebut juga memiliki beberapa hak dan juga kewajiban. Jadi salah satu kewajibannya adalah bisa melindungi masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan haknya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Wow, pembahasan kita itu bincang-bincang kita kali ini tuh seru banget ya. Eh, karena pembahasan kita kali ini tuh wawasan saya itu, pengetahuan saya itu dan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini tuh bertambah. Jadi sekian dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye semua. Bye!